Shalom, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas tentang prinsip penyembahan di dalam Alkitab, khususnya tentang musik di dalam penyembahan. Mengapa? Karena musik adalah salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk memberikan inspirasi, semangat, bahkan pengaruh kepada orang yang mendengarkannya. Entah itu pengaruh buruk atau pengaruh yang baik, tergantung dari jenis musik apa yang didengarkan atau ditonton. Berdasarkan sejarah dan penelitian dari beberapa ahli yang memberikan waktu dan tenaga mereka untuk meneliti tentang pengaruh dari musik ini, telah mendapati bahwa sejak permulaan prasejarah sampai pada abad 21 ini, musik telah mewarnai sejarah kehidupan manusia. Ada musik yang bertemakan cinta, ada musik yang bertemakan peperangan, kehidupan, musik yang menghibur, penyembahan kepada Allah yang benar, bahkan juga pengaruhnya untuk bisa menuntun orang kepada suatu konsep yang keliru telah masuk dalam semua aspek kehidupan. Untuk itu, perlu adanya suatu pemahaman yang baik kepada generasi muda saat ini agar berhati-hati untuk memilih dan mendengarkan jenis musik-musik apa yang baik untuk dipilih. Dan oleh karena itu, saat ini kita akan membahas prinsip penyembahan yang benar dalam Alkitab sebelum kita bahas apa hubungannya dengan musik. Dalam Yohanes 4 ayat 24 bagian B dikatakan, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam Yohanes 4 ayatnya 23 bagian B, terjemahan bahasa Indonesia sederhana, dikatakan roh Allah akan memimpin orang-orang untuk menyembah Bapa dengan cara yang benar, yaitu cara yang pantas bagi Allah. Orang akan menyembah Allah menurut cara yang diinginkan oleh Allah. Penyembahan memiliki hubungan dengan musik. Mengapa? Dalam buku Evangelism halaman 500 dikatakan, karena lagu adalah satu yang sangat berpengaruh dalam mendesakan kebenaran dalam hati dan pikiran. Sering sekali oleh kata-kata yang diucapkan dalam lagu rohani, maka memancarkan penyesalan dan iman yang diungkapkan. Dalam Yohanes 17 ayat 17 bagian B dikatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau kita berbicara tentang musik, apa dasar pijakan kita untuk menentukan bahwa ini adalah musik yang benar sesuai dengan firman Tuhan? Dasarnya adalah hanya oleh Alkitab. Inilah dasar kebenaran. Jadi apa yang akan kita bahas selanjutnya semuanya berdasarkan Alkitab. Karena sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Buku Evangelism halaman 501 juga mengatakan, penggunaan alat-alat musik tidaklah sama sekali tidak boleh digunakan, tetapi dapat digunakan dalam acara agama seperti zaman dahulu. Orang-orang yang menyembah Allah memuliakan Tuhan dengan kecapi dan gitar, dan musik mempunyai tempat di dalam perbaktian kita. Nah, akan tetapi sekarang ini penggunaan alat-alat musik dalam perbaktian sudah perlu ditinjau karena tidak lagi sesuai dengan musik yang sesuai dengan penyembahan untuk hormat bagi kemuliaan Tuhan. Ingat hal ini. Kebenaran tidak pernah membuat kita tidak lagi menggunakan prinsip-prinsip Alkitab.
Kebenaran Allah jangan disamakan dengan pendapat manusia yang seringkali didasari oleh motif-motif yang lain. Firman Tuhan adalah dasar kebenaran dalam penyembahan, bukan kata hati. Kenapa saya harus sampaikan hal ini terlebih dahulu? Masih ingatkah Anda tentang cerita Kain dan Habel di dalam Alkitab, kitab Kejadian? Di mana ketika kakak beradik ini, Kain sebagai saudara yang tertua dan Habel adiknya, diperintahkan oleh Tuhan untuk membawakan persembahan kepada Tuhan. Dan persembahan yang Tuhan maksudkan itu adalah korban daripada hewan, domba. Dan kita tahu ceritanya, ternyata persembahan Habel yang diterima, bukannya persembahan Kain, sehingga membuat Kain sakit hati dan pada akhirnya membunuh Habel adiknya. Pertanyaannya, apakah persembahan yang Kain bawakan kepada Tuhan adalah persembahan yang buruk? Habel seorang gembala dan Kain seorang petani. Tentu saja Kain dia membawakan persembahannya kepada Tuhan, hasil kebunnya yang terbaik. Tetapi mengapa Tuhan menerima persembahan Habel tetapi menolak persembahan Kain? Bapak Ibu sekalian, orang bisa saja sungguh-sungguh, tetapi sungguh-sungguh yang salah. Mungkin dia beriman, tetapi iman yang buta. Mungkin dia adalah orang yang setia, tetapi setia dengan cara yang keliru. Sebagaimana Kain, dengan kesungguh-sungguhannya, dia membawakan persembahannya, tetapi bukan itu yang dimintakan oleh Tuhan. Walaupun dia sungguh-sungguh, tetapi sungguh-sungguh yang salah. Dan banyak orang saat ini sementara menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi sungguh-sungguh yang salah. Jenis penyembahan yang dilakukan Habel difokuskan semata-mata hanya kepada Allah. Sedangkan Kain berfokus pada manusia atau diri sendiri. Saya ingin memberikan contoh sebuah video klip sederhana tentang penyembahan dalam bentuk musik dengan konsep persembahan. Matius 4 ayat 8 sampai 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kembali kita melihat konsep penyembahan berdasarkan firman Tuhan. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24 bagian B. Kemudian dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-23 bagian B dikatakan, Roh Allah akan memimpin orang-orang untuk menyembah Bapa dengan cara yang benar. Nah, ini yang menjadi fokus utama kita pada pembahasan kita saat ini. Betul, musik adalah sesuatu yang dibawakan untuk penyembahan kepada Tuhan juga. Tetapi haruslah dengan cara yang benar, yaitu cara yang pantas bagi Allah. Orang akan menyembah Allah menurut cara yang diinginkan oleh Allah, yang Tuhan inginkan. Kita sudah lihat pembahasan Kain dan Habel awal tadi. Habel membawakan persembahan, Kain juga membawakan persembahan. Tetapi persembahan yang
Habel bawakan adalah yang diinginkan oleh Tuhan. Sedangkan Kain membawakan persembahannya, walaupun yang terbaik dia bawakan, tetapi bukan yang diinginkan oleh Allah. Sebab apa? Dalam Yohanes 17 ayat 17 bagian B. Firman-Mu adalah kebenaran. Ingat hal ini baik-baik. Penurutan dan penyembahan, kedua-duanya saling berhubungan satu dengan yang lain. Sekali lagi, saya ulangi. Antara penurutan dan penyembahan, kedua-duanya saling berhubungan satu dengan yang lain. Kita bisa menyembah kepada Tuhan, tetapi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, dan ini bagian dari penurutan. Cerita tentang Imamat pasal 10 ayat 1 dan 2. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Lihat, Anda boleh buka Alkitab Anda dalam Imamat pasal 10 ayat 1 dan 2. Ketika Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, membawakan persembahan yang tidak diperintahkan oleh Tuhan, apa yang terjadi? Api menghanguskan mereka sehingga mereka mati di hadapan Tuhan. Tuhan bermaksud mengajar orang banyak bahwa mereka harus mendekati Dia dengan sikap hormat dan hikmat, dan dengan cara seperti yang telah ditetapkannya. Ia tidak dapat menerima penurutan yang setengah-setengah. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 426. Bukan cuma itu saja. Dalam Yesaya pasal 6 ayatnya yang kedua dikatakan bahwa para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Artinya apa? Sedangkan malaikat yang penuh dengan kemuliaan saja datang ke hadirat Tuhan dengan penuh hormat, apalagi kita manusia yang berdosa ini. Penghormatan kepada Allah haruslah dengan kesungguh-sungguhan yang benar. Karena ada orang yang sungguh-sungguh tapi dengan cara yang salah. Kita jangan seperti Kain. Sungguh-sungguh tetapi sungguh-sungguh yang salah. Dalam Bilangan pasalnya yang keempat, tata cara dalam penyembahan. Tuhan memerintahkan kepada orang Israel melalui Musa tentang cara-cara di dalam Ka'bah, khususnya yang menyangkut dengan penyembahan. Nah, kalau kita berbicara tentang penyembahan, Tuhan tidak pernah main-main atau secara sembarangan. Tetapi ada beberapa orang yang ketika mereka menyembah Tuhan, mereka tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan dengan cara yang hormat, tetapi dengan cara yang sembarangan. Saya ingin menunjukkan kepada Anda salah satu video yang didapatkan tentang bagaimana keadaan peribadatan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Walaupun memang kelihatannya mereka beribadah, tetapi itu bukan menunjukkan ciri di dalam penyembahan penghormatan kepada Tuhan.
Baik, sekarang kita lihat dalam 1 Samuel pasal 6 ayat 11 bagian A dan ayatnya yang ke-14. Mereka di sini dimaksudkan adalah orang-orang Filistin meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta. Kereta itu sampai di ladang Yosua, orang Bet-Semes itu, dan berhenti di sana. Cerita sebelumnya adalah peperangan antara orang Israel dengan orang Filistin. Kemudian orang Israel membawa tabut Tuhan, berpikir bahwa dengan membawa tabut Tuhan ini mereka akan menang. Tetapi pada akhirnya mereka dikalahkan oleh orang Filistin. Dan orang Filistin membawa tabut Tuhan ini masuk ke dalam rumah tempat ibadah dewa-dewa mereka. Tetapi mereka mendapatkan begitu banyak hal keanehan. Itulah yang Tuhan berikan. Dan pada akhirnya, karena dengan rasa takut, mereka menaruh tabut Tuhan itu ke atas kereta dan membawanya pulang kembali ke wilayah orang-orang Israel. Tetapi kenapa mereka begitu diterima oleh Tuhan di dalam cara mereka membawakan akan tabut Tuhan ini? Dalam Alfa dan Omega jilid 2 halaman 369 dikatakan, bangsa Filistin yang tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum Allah telah menempatkan tabut itu di atas pedati yang baru pada waktu mereka mengembalikannya ke Israel. Dan Tuhan menerima usaha yang telah mereka lakukan itu. Jadi mereka tidak begitu banyak tahu tentang bagaimana memperlakukan hukum Allah ini. Tetapi mereka diterima oleh Tuhan karena mereka belum tahu tentang pengetahuan atas hukum Allah. Teristimewa dalam menjaga akan tabut ini. Tetapi di cerita selanjutnya, ketika tabut ini sudah berada di tangan orang Israel, dalam 1 Tawarik 13 ayat 7 bagian A dan 10a, dikatakan mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru. Kemudian bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu ia membunuh dia. Kenapa untuk orang-orang Filistin Tuhan tidak menghukum mereka, tetapi kepada orang Israel Tuhan murka dan menghukum mereka? Dan pernyataan daripada wujud murka Tuhan adalah Usa harus meninggal. Dalam Alfa Omega jilid 2 halaman 369 dikatakan, tetapi Israel telah memiliki di tangannya petunjuk yang jelas tentang kehendak Allah, dan kelalaian mereka terhadap petunjuk-petunjuk itu merupakan suatu penghinaan kepada Allah. Allah tidak dapat menerima penurutan yang setengah-setengah. Allah tidak dapat menerima cara yang sembarangan dalam memperlakukan hukum-hukumnya. Artinya apa di sini? Orang Filistin mereka tidak tahu tentang hukum Tuhan, tetapi mereka tetap memperlakukannya menurut cara mereka yang terbaik, dan Tuhan hargai itu. Tetapi orang Israel tidak. Mereka memiliki banyak petunjuk-petunjuk tentang bagaimana memperlakukan hukum Allah, tabut Tuhan khususnya, yang seharusnya dipikul oleh para imam-imam orang-orang Lewi. Tetapi mereka tidak melakukan itu. Sekarang kita mengerti kenapa Usa harus meninggal. Karena bukan itu yang Tuhan inginkan. Mungkin Anda akan bertanya, lalu apa hubungannya dengan Kain ketika kita hubungkan hal ini? Bukankah mereka orang Filistin tidak mengetahui tentang
kehendak Tuhan dan mereka melakukannya sesuai dengan apa yang mereka tahu dan Tuhan menerima, sedangkan orang Israel mengetahui tuntunan Tuhan tetapi mereka melakukan sebaliknya dan Tuhan marah kepada mereka. Bukankah Kain juga bisa disamakan dengan orang-orang Filistin? Berbeda. Ini yang menarik. Persembahan Kain dan Habel adalah sesuatu yang sudah diketahui dan diperintahkan langsung oleh Tuhan kepada mereka berdua. Tetapi Kain yang memilih untuk tidak mau menuruti perintah Tuhan. Jadi kalau orang Filistin, dalam konteks ayat ini pembahasan kita dihubungkan dengan cerita Kain, orang Filistin tidak tahu sama sekali tentang bagaimana di dalam penyembahan kepada Allah. Mereka tidak belajar Alkitab, mereka tidak menyembah Tuhan yang benar, mereka hanya percaya kepada dewa-dewa. Dan di dalam keterbatasan apa yang mereka punyai pengetahuan mereka tetap bisa mau melakukan yang terbaik menurut apa yang mereka pikir yang terbaik, dan Tuhan terima itu karena mereka tidak mengerti. Tetapi bagi mereka yang sudah mengerti, baca Alkitab, sudah tahu tentang apa yang Tuhan inginkan di dalam perbaktian penyembahan kepadanya, tetapi tetap tidak mau untuk melakukan seperti perintah Tuhan, penyembahan mereka tidak diterima oleh Tuhan. Itu bedanya. Jadi kalau Kain, dia sudah terima petunjuk langsung dari Tuhan. Makanya walaupun dia bawa yang terbaik di hadapan Tuhan, Tuhan tolak. Orang-orang Filistin ini, mereka tidak tahu tentang petunjuk-petunjuk Tuhan. Dan Tuhan menerima apa yang mereka buat di dalam kesungguh-sungguhan mereka itu. Sama seperti Lukas 12 ayat 48. Banyak tahu, banyak dituntut. Sedikit tahu, ya sedikit dituntut. Tidak tahu, ya tidak dituntut. Artinya kalau kita tahu lebih banyak, membuat kesalahan pasti menerima pukulan yang lebih banyak. Tapi kalau tidak tahu, ya hanya menerima sedikit pukulan. Tetapi bukan itu yang menjadi alasan untuk kita bisa melakukan penyembahan kepada Tuhan dengan cara yang sembarangan. Jangan sampai ada yang salah mengerti pembahasan ini, karena ketika nanti muncul mereka berpikir kalau gitu kita tidak usah cari tahu aja lah, supaya kalau boleh kita bikin sesuai dengan apa yang kita mau, pasti Tuhan terima. Ini lagi yang bisa jadi kesalahan, karena Anda akan dituntut bukan karena Anda tidak tahu, tetapi Anda akan dituntut karena Anda tidak mau cari tahu. Dunia sudah terbuka seperti ini, wawasan pengetahuan Anda bisa dapatkan dari berbagai macam sumber. Firman Tuhan Alkitab beredar di tangan Anda semua, di rumah masing-masing. Bisa Anda baca dengan bahasa Indonesia, dengan berbagai macam terjemahan Anda bisa dapatkan. Tetapi kalau pada akhirnya Anda menolak untuk tidak mau tahu, Anda akan dituntut bukan karena Anda tidak tahu, tetapi karena Anda tidak mau mencari tahu. Oleh karena itu saya suka untuk membahas tentang pelajaran kita saat ini tentang penyembahan, karena ada hubungannya dengan musik. Karena bagi sebagian orang, mereka akan berpikir seperti ini. Ini adalah sebuah kutipan dari Misi Musik Winardo Saragi, halaman 95, penerbit Ani Offset Yogyakarta. Kutipan dari buku ini dia katakan begini, Tuhan tidak melihat cara kita menyembah, tetapi melihat hati. Nah, seringkali kita berhadapan dengan orang-orang yang memiliki konsep seperti ini. Di dalam penyembahan, membawakan lagu-lagu di gereja salah satunya. Mereka katakan bahwa Tuhan kok melihat hati. Dia tidak melihat bagaimana cara kita menyembah. Yang penting kita sungguh-sungguh aja. Hati-hati. Karena ini ajaran yang keliru. Alkitab katakan dalam Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Artinya apa? Dasar berpijak kita untuk berbicara tentang sebuah kebenaran, baik itu dalam penyembahan khususnya dari sisi musik, bukan berdasarkan kata hati. Alkitab, firman Tuhan, bahkan firman Tuhan katakan hati itu licik. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan tentang hal ini semua? Dalam Ibrani pasal 12 ayat 28 bagian B,
terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan petunjuk dan peringatan. Hendaklah kita beribadat kepada Allah dengan hormat dan takut menurut cara yang diinginkan olehnya sendiri, menurut cara yang diinginkan oleh Tuhan. Masih ada yang lain lagi. Firman Tuhan katakan, bukan saya, 1 Tawarik 15 ayat 13 bagian B. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tuhan Allah kita menghukum kita sebab kita menyembah Dia tidak sesuai dengan kemauannya. Habakuk 2 ayatnya yang ke-20. Ia ada dalam rumahnya yang kudus. Hai seluruh bumi, diamlah dalam kehadirannya dan perlihatkanlah rasa hormat kepadanya. Berdiam di sini, kata perintah yang kuat dalam bahasa Ibrani artinya has. Ini dalam terjemahan versi mudah dibaca, VMD. Kemudian, Zakaria 2 ayat 13 bagian A. Hai semua orang, berdiamlah di hadapan Tuhan. Video yang baru saja Anda saksikan tadi, apakah sesuai dengan firman Tuhan? Berdiam, tenang, hormat. Yesaya 41 ayat 1 bagian A. Di sini saya pakai 2 terjemahan, bahasa Indonesia sehari-hari dan terjemahan Today's Malay Version. Dua, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Apa yang sudah Anda ketahui sekarang tentang penyembahan, khususnya musik dalam penyembahan? Kita dapati bahwa hadirat Tuhan itu ditandai dengan kekudusan, kehormatan, kesopanan, ketenangan. Saya ingin menunjukkan kepada Anda 2 buah video klip tentang musik yang digunakan untuk penyembahan, tetapi dengan cara yang salah. Saya ingin untuk menunjukkan beberapa video ini dalam pembahasan ini supaya Anda mengerti, Anda lebih memahami apa yang firman Tuhan sampaikan. Nah, sekarang kita lihat hubungan firman Tuhan dan akal budi. Dalam Yeremia 31 ayat 33 bagian B, versi mudah dibaca, VMD dikatakan, demikianlah firman Tuhan, aku akan meletakkan ajaranku dalam pikiran mereka dan aku menuliskannya pada hati mereka. Jadi kalau Alkitab bicara pikiran, hati,
itu mewakili akal budi kita dan perasaan kita. Dua-duanya harus sejalan. Dua-duanya harus sejalan. Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kesimpulan untuk seminar musik bagian pertama ini. Bicara tentang penyembahan adalah berbicara tentang Roh Suci, Yohanes 4 ayat 24, yang mengarahkan penyembahan kita ke surga. Dan itu dasarnya adalah kebenaran. Yohanes 4 ayat 24 juga. Apa itu dasar kebenaran? Firman Allah, Alkitab. Sehingga ketika kita menyembah Tuhan, haruslah juga dengan pengertian akal budi. Lukas 24 ayat 45. Jangan cuma hanya perasaan. Tempat di mana firman Allah itu disimpan. Sekian pembahasan kita kali ini. Kita akan sambung pada seri bagiannya yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari bumi Sakamese. Shalom.